Aklimasi penting. Aklimasi itu 90% menentukan hidupnya si ikan dan koral. Brown jelly itu bisa terjadi karena selamat datang di Java Pet and Company. Udah lama nggak ketemu. Sekarang saya pengen bawa Q&A lagi. Jadi udah 2 minggu kali ya, 2 minggu, 3 minggu. Saya juga lupa. Udah lama nih. Udah lama nggak bikin video. Sekarang saya baru sempat bikin lagi Q&A lagi kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari kameramen. Ada berapa ini, Ji? 10 pertanyaan. Pertanyaannya susah-susah apa enggak nih? Kalau susah-susah, gue juga bingung jawabnya. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama dari Ari Yuli Setiawan. Komodo, kalau proses cycling di pertengahan baru kita kasih masuk ke pasir laut, apakah harus memperpanjang masa cycling? Terima kasih, Ko. Oke. Sebenarnya nggak perlu memperpanjang masa cycling juga nggak apa-apa sih. Jadi cuman takutnya gini, kalau misalnya pasir-pasir kering itu biasanya takutnya fosfat dan nitratnya akan ikut tinggi. Cuman kalau misalnya pakai pasir live sand ya, pasir hidup yang udah bekas akuarium yang lama kita masukin lagi, bahkan makin cepat karena bakterinya udah banyak tuh di akuarium itu. Udah ada di pasir itu. Kalau kita pakai live sand akan lebih cepat sebetulnya. Jadi intinya gimana ya saya jelasinnya ya? Yang kita butuhkan saat cycling adalah perkembangbiakan bakterinya itu untuk bisa membantu mengurai sampah-sampah yang nggak penting lah di akuarium kayak amoniak, nitrit, itu biar cepat turun. Jadi bakteri yang akan mengurai itu, fosfat nitrat termasuk ya. Bukannya fosfat nitrat nggak butuh, kita tetap butuh. Cuman bagaimana caranya fosfat nitrat itu kita tekan jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi. Nah kalau misalnya bakterinya dia udah banyak, ya pasti lebih cepat kan cyclingnya. Jadi cycling itu akan terjadi saat kita masukin ikan di dalamnya, dia akan mulai proses. Lebih enak gini, kalau misalnya kalian mau, saya cerita sedikit deh mengenai ekosistem air laut nih. Ekosistem air laut itu kalau di akuarium itu kan akan selalu terjadi proses cycling kan, sampai kapanpun itu akan cycling. Kita bilangnya cycling. Jadi bukan cycling sih, kayak nitrogen cycle itu mungkin terjadi di hari ke-21. Jadi saat kita masukin biota ke dalam akuarium laut, dia akan buang kotoran, dia akan menghasilkan amoniak, intinya itu. Jadi saat dia menghasilkan amoniak, bakteri itu akan adjust seberapa banyak jumlah bakteri itu akan bisa mengurai amoniaknya. Nah, kita masukin lagi biota lagi, semakin banyak biotanya, bakteri yang berkembang akan semakin banyak lagi karena dia akan selalu mengejar adjust. Yang repot adalah saat kita isi biota dalam jumlah yang langsung banyak. Jadi itu pasti kaget karena bakteri yang tadinya nggak ada amoniaknya bisa datang cuma dari 1 ekor 2 ekor ikan, tiba-tiba kita masukin langsung 10 ekor 20 ekor. Akhirnya dia kaget kan, nggak bisa ngejar tuh. Akhirnya yang terjadi adalah amoniaknya terlalu banyak jumlahnya. Jadi ada baiknya saat kita main di akuarium laut, kita isi bertahap. Itu udah paling enak. Minggu ini kita isi 2 ekor ikan. Minggu depan kita isi 2 ekor ikan lagi. Jadi bakterinya tuh akan selalu ngikutin. Amoniaknya jumlahnya naik, bakterinya pasti naik. Nah, itu lebih enak. Jadi itu biasanya akan akan memperpanjang umurnya si biota kalian di dalam akuarium. Nah, itu jadi cerita kan. Ini pertanyaannya. Oke, next. Dari Ekizon. Halo Om Ponto, mau tanya sebenarnya anemone itu butuh dosing nggak sih?
Dan kenapa ya Om, kalau bubble tip anemon bubble-nya suka hilang? Apa itu pengaruh parameter air atau dari lampu ya Om? Terima kasih. Oke. Anemon itu butuh KHCAMG berarti kan yang dimaksud. Sebenarnya gini, kalau kalsium itu dia akan diserap sama koral untuk pembentukan tulang. Kalau anemon mungkin dia akan sedot KH-nya doang kali ya. Saya juga nggak terlalu tahu banyak mengenai anemon, tapi setahu saya kalsium mungkin dia nggak terlalu banyak lah, karena dia nggak punya tulang, dia nggak punya batu. Jadi kalsium itu sebetulnya sama kayak kita sih, kita butuh kalsium itu untuk kayak gigi kita, kuku itu buat ngegantiin itu. Kalau di koral itu dia akan memperbesar dia punya cangkang atau si batunya. Tapi kalau anemon kan nggak punya batu. Mungkin dia cuma butuh KH. Saya juga nggak ngerti. Sama buat penyerapannya mungkin Mg juga dia butuh. Cuman nanti tolong cek lagi, saya juga nggak terlalu paham mengenai anemon. Terus kalau bubble-nya suka hilang, pengaruh parameter air atau lampu ya? Nah, kalau misalnya seperti itu kondisinya, dia akan selalu adaptasi dengan lingkungannya sebetulnya. Bisa juga ada yang usil, ada ikan yang gigit, akhirnya dia putus. Kalau kayak bintang laut, biasanya umumnya dia modelnya kayak ekor cicak tuh. Dia akan putusin, kayak udang MP tuh yang ada jepitnya. Dia juga akan putusin dia punya ini untuk mengecoh musuhnya sebetulnya. Jadi nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, bintang laut juga sama, dia akan putusin dia punya tangan untuk bisa menyelamatkan diri. Intinya gitu. Nah, kalau anemon kemungkinan juga sama, pengaruh dari lingkungannya. Saya juga mungkin harus browsing sih. Saya juga nggak terlalu tahu banyak mengenai anemon, tapi ya mungkin itu jawaban saya deh. Mudah-mudahan bisa bantu. Oke, next. Hidayat Ryan. Om Bonto mau tanya, awal tank saya pakai setting lampu spektra V2 start jam 9 pagi sampai 9 malam. Terus saya rubah ke jam 11 sampai 11 malam. Biar saya bisa menikmati mekar maksimalnya di jam 5 sorean. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak apa-apa setting lampu tidak menyesuaikan kondisi alam? Karena pada malam hari, koral saya sudah mengecil bahkan di jam 8 malam. Mohon diedukasi pemula. Oke, thank you Om Hidayat. Jadi gini, sebenarnya nggak ada masalah sih, karena saya juga dulu begitu. Dulu saya masih sibuk kerja di kantor, pergi pagi, pulang sore jam 6. Jam 6 sore saya udah pulang, sampai rumah jam 7. Nah, saya mulai itu startnya dari siang. Jadi nggak ada masalah. Jadi yang penting nggak ada matahari masuk di akuarium sih. Jadi dia akan menyesuaikan kondisi lampu kita. Yang penting 12 jam kita mau setel dari malam sampai pagi, kebalikannya nggak ada masalah. Oke-oke aja. Saya rasa itu. Kalau outdoor nggak bisa, maksudnya kalau outdoor dia akan akan terlalu banyak menyerap cahaya. Karena kalau outdoor pasti di mana outdoor maksudnya pasti cahaya matahari ikut masuk kan. Ya dia terlalu banyak. Kebanyakan stres lah, kayak ini nyala terus siang terus kapan malam ya. Kita kalau dikasih siang terus juga bingung ya. Ini nggak gelap-gelap ya. Saya rasa itulah. Next, Hidayat Ryan lah, Hidayat Ryan lagi nih, sama. Oh iya, oke, pertanyaan kedua. Ikut ngakak Om, mantap pembawaannya. Thank you Om Hidayat. Ini sampai 2 kali nih di bawah. 2 pertanyaan. Tanya Om, penyesuaian dosing, apakah hitung volume tank aja atau hitung juga dengan sumnya? Terima kasih. Nah, untuk dosing ini sebetulnya tetap hitung volume liter sih, volume airnya berapa. Cuma kalau nggak mau repot, biasanya saya main tank panjang kali lebar kali tinggi bagi 1000 kali 80%. Karena ada ketebalan kaca, ada tebalan pasir, ada batu. Jadi nggak semuanya full air kan. Filter panjang kali lebar kali tinggi bagi 1000 dikali 50%. Karena rata-rata umumnya air cuma setengah-setengah aja tuh di masing-masing chamber. Akhirnya ketahuan lah volume liternya berapa. Nah, itu baru disesuaikan sama si
kita punya apa mineral-mineral yang dibutuhin untuk dosing. Itu ya Om, saya rasa udah cukup menjawab. Thank you Om Hidayat. Next, Immanuel Maranatha. Halo Koponto, mau tanya gimana metode yang tepat buat tahu konsumsi harian Big 3 tank kita? Saya udah coba banyak kali tapi masih nggak jelas. Kadang ada hari di mana nggak berkurang apa-apa, kadang hanya bukan turun malah naik. Jadi bingung. Mohon infonya, terima kasih. Selamat datang di dunia saltwater. Tapi saya setuju dengan Om Immanuel. Jadi gini, memang ada masanya sih. Sebetulnya kita nggak bisa kayak matokin. Ini mungkin nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya dari Hidayat Ryan ya. Jadi dosing ini memang mau nggak mau kita harus tes setiap minggunya biar kita tahu berapa kebutuhannya dia setiap minggunya. Karena akan selalu beda-beda. Ini setahu saya nih. Jangankan penyerapannya dia, KHCAMG-nya. Kadang kalau misalnya kita bilang nih, LPS, jenis koral ya, jenis koral LPS. Karang kuku deh. Misalnya kuku, karang kuku ini kita taunya kan rata-rata dia itu mau di par 50, 75, ya rata-rata segitulah. Tapi ada juga karang kuku yang dia maunya 150 par. Ada. Jadi kita harus ngerti sih. Saya ngelihat, di channel YouTube siapa ya? Saya waktu itu pernah lihat di channel YouTube. Saya lupa lah. Ya itu luar sih. Ini jago banget nih orang. Jadi dia itu selalu ngetes. Nggak cuman Big 3-nya dites, tapi dia juga tes posisi arus, posisi koralnya itu, posisi cahayanya naik turun. Jadi yang dilakuin, dia taruh misalnya di posisi sebelah kanan, di mana kondisi arusnya mungkin nggak terlalu kuat, kondisi cahaya parnya di 100. Dia lihat perkembangannya. Dalam 1 minggu kondisi koral ini, dia nggak cocok, atau mekarnya nggak bagus, dia pasti pindah. Dia pindah mungkin agak turun atau agak atas. Pasti dipindah sama dia. Setelah dia di bawah dia udah tahu kondisinya, oke, dia butuh par di 50, let's say. Mekarnya bagus banget. Di situ dia nggak akan pindah-pindah lagi. Dia udah nyaman dengan kondisi itu. Tapi dengan koral yang sama, belum tentu dia mau di sini. Dia taruh di atas. Nah, itu jadi harus dites terus tuh. Kalian harus tahu. Pokoknya kalau koral udah menetap di satu tempat dan itu bagus, mekarnya bagus, sempurna, mekarnya gede-gede dan udah jangan dipindah-pindah. Biarin aja, dia udah nyaman di situ. Bahkan dia bisa beranak-beranak di situ. Kadang kan kalau kita suka iseng kan, ngelihat mata kita nih yang jahat nih, kayaknya di sebelah kanan nih kurang merah nih, gue pengen gonio merahnya yang tadinya di kiri kita pindahin deh ke kanan gitu. Ini kacau. Nah, cuman yang jadi seru adalah ternyata masing-masing koral punya kebutuhan berbeda. Ya mungkin kondisi KHCAMG-nya pun sama. Kalau dia bisa fotosintesis mungkin KH-nya dia akan serap. Tapi kalau saat dia nggak berfotosintesis, dia nggak akan menyerap apa-apa. Jadi ada baiknya setiap minggu kita tes nih, KH, CA, FG. Jadi kita udah tahu hitungannya berapa. Nah itu makin sering kita tes, akhirnya kita akan makin tahu. Maksudnya kalau untuk tes, ya kita nggak boleh malas sih. Kita harus tes, karena kita harus tahu isi air kita apa, dan kita mau pelihara apa di sana. Saya rasa itu sih. Iseng-iseng Novan. Wah, kayaknya namanya saya kenal nih. Koponto Gondrong, mau tanya. Perlu nggak sih filter SAM ada chamber refugiumnya seperti aseman atau angguran? Atau hanya menggunakan rumah bakteri sudah cukup? Dan perlukah filter SAM tanpa refugium hanya rumah bakteri dikasih lampu? Dan apa efeknya kalau nggak dikasih lampu? Thanks buat Java Pet and Company yang makin cool dan buat kuliah Arifnya. Thank you iseng-iseng Novan. Jadi gini, ini ada perbedaan sih antara refugium dan media bakteri.
kita tujuannya apa dulu? Kalau misalnya kita pengen untuk bisa mengurai fosfat dan nitratnya, media bakteri sudah cukup di tempat yang tenang. Karena kita butuh anaerobik di tempat yang tenang dan nggak perlu cahaya. Dia udah cukup. Anaerobik itu terjadi minim oksigen, minim cahaya, airnya tenang. Itu buat nurunin fosfat nitrat karena anaerobiknya pasti banyak. Tapi kalau kita butuh untuk misalnya untuk bisa memproduksi kopepot, refugium adalah tempat yang paling mantap untuk memproduksi makanan seperti kopepot dan jenis-jenis pot yang lain. Itu enak banget. Jadi kayak mandarin itu seneng kalau misalnya refugiumnya ada filternya ada refugium karena kopepotnya akan selalu produksi dan dia ke bawah ke atas jadi makanannya buat ikan-ikan kecil. Jadi kalau misalnya mau buat nurunin fosfat dan nitrat, enakan refugium atau enakan media bakteri? Kalau saya sih mendingan media bakteri kalau saya, karena refugium itu kita butuh cahaya lagi kan, karena si alganya, makroalga ini juga butuh fotosintesis buat dia tumbuh. Pertama irit listrik kalau buat saya, nggak perlu lagi lampu refugium. Cuman ada enaknya juga refugium karena kita juga ada sesuatu yang bisa dilihat di bawah, nggak cuman kayak ya alat-alat doang, tapi ada sesuatu yang ya kita bisa taruh ikan-ikan kecil di refugium kan. Ya seru juga. Tapi ya itulah fungsinya refugium dan media bakteri, tergantung butuhnya apa dulu. Terus apalagi sih, ada pertanyaan apa? Terus dikasih rumah baik. Ya kalau rumah bakteri aja sih nggak perlu lampu. Kalau misalnya dikasih lampu nanti malah banyak lumut ya. Efeknya kalau nggak dikasih lampu, justru kita butuh nggak dikasih lampu sebetulnya kalau untuk anaerobik bakteri. Oke, saya rasa itu ya. Thank you iseng-iseng Novan. Next dari Mas Mendem. Mas Mendem. Mau tanya Om Mondo, cara mengatasi white spot bagaimana? Dan apa penyebab adanya white spot? Apakah white spot itu bisa muncul sendiri pada akuarium kita? Terima kasih jawabannya Om. Jaya terus Jafarif, terima kasih. Terima kasih Om. Jadi gini, white spot itu parasit ya, parasit ik, kita bilangnya ik. Nah, tulisannya ICH, nggak tahu saya bacanya ich atau ik atau apa. Tapi dia itu pasti ke bawah dari ikan, nggak mungkin dia hidup sendiri tiba-tiba ada di akuarium. Pasti awalnya ke bawah dari ikan. Jadi jenis white spot yang dari parasit ik ini, dia biasanya nempel di badan-badan ikan, bahkan di insangnya ikan. Nah, makanya ada baiknya kalau kita itu sebelum ikan yang kita beli masuk ke dalam akuarium kita, karantina dulu. Jadi ada baiknya kita punya akuarium karantina. Kita bisa taruh itu ikan di sana dengan obat-obat yang buat ngebunuh parasit. Itu bisa 1 bulan, 2 bulan. Terus buat ngelatih makan juga. Terus buat ngelatih dia di akuarium. Nah itu kita harus adaptasiin dulu ikannya ke sana biar dia terbiasa dengan kondisi itu. Jadi baiknya memang di karantina, kasih obat dulu yang ngebuang parasitnya. Tapi bisa juga begini, saat ikan itu udah di karantina dan udah nggak ada parasitnya, tapi saat dia masuk ke dalam akuarium kita dan dia nggak ngerasa nyaman itu mungkin bisa dari dekorasinya. Dia nggak cocok. Bisa juga dari tank mate-nya, apa ikan-ikan di dalamnya yang sebelumnya. Mungkin dia dibully, diserang. Ikan yang baru ini pasti stres. Saat ikan stres dia akan ngeluarin lendirnya. Saat ikan udah nggak punya selaput lendir, pasti putih-putih badannya. Atau kondisi akuariumnya kalian nih, misalnya tiba-tiba dalam jumlah banyak kalian kemasukan makanan nggak sengaja, jebret, ada perubahan di sana, ada pembusukan, tiba-tiba amoniaknya naik, pasti putih-putih semua. Atau ada bangkai ikan yang kalian nggak ambil, jadi ada perubahan parameter, pasti ikannya putih-putih juga. Jadi kalau udah kayak begitu, pastiin bikin dia tuh nyaman di dalam akuarium. Kalau dia udah nyaman, pasti nggak ada masalah. Sama aklimasi penting.
Aklimasi itu 90% menentukan hidupnya si ikan dan koral. Itu aja sih. Dan satu lagi, kalau punya akuarium karantina sangat dibutuhkan untuk kita sebagai penghobi ya. Jangan sampai kita akuarium udah bagus-bagus terus kita bawa ikan penyakit masuk semua, wah habis semuanya ketularan penyakit. Sayang, banyak tuh cerita-cerita kayak gitu. Oke, next. Dari Rica Reze. Om Ponto, bahas tentang koral LPS dong. Jenis koral apa aja yang kuat arus dan yang nggak kuat arus? Thanks Om Ponto. Mungkin pertanyaan ini kita bikin di video berikutnya ya. Karena jenisnya lumayan banyak nih. Oke, kita next. Rizky Fandi. Oh, mau tanya. Salah, kebalik saya bacanya. Mau tanya Ponto, coral torch mungkin maksudnya ya. Seperti karang anemon, kenapa sering terjadi brown jelly? Apakah ada penanganan atau obat untuk penyakit itu? Saran dan masukannya, oh makasih. Brown jelly ini biasanya, brown jelly jadi tuh gini sebetulnya. Brown jelly itu bisa terjadi karena koral kita tuh terinfeksi bakteri-bakteri patogen. Ya ini setahu saya ya, tapi tolong koreksi kalau saya salah. Ini cuman saya cerita apa yang udah saya tahu, apa yang pernah saya alamin. Jadi gini, brown jelly itu terjadi infeksi di koral, bisa karena saat kita bungkus dan koralnya luka, terus kita masukin nih di akuarium tanpa kita dip dulu, dan dia infeksi karena akuarium kita tuh banyak banget bakteri yang ada di dalam, di ekosistem. Banyak jenis bakteri. Nah, salah satunya adalah dia terserang dengan bakteri patogen. Jadi bakteri patogen itu dia akan menggerogoti dagingnya dan terjadilah brown jelly sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya udah terserang brown jelly, saya rasa sih udah nggak ada obatnya ya. Potek aja buang. Biasanya tuh yang daging-daging yang jenis-jenis LPS yang rumbai-rumbai itu kebanyakan ya, jenis torch lah biasanya begitu. Itu ada yang luka mungkin saat pengiriman, saat packing, atau saat kita naruh, kadang tangan kita suka keserempet dengan tulangnya, nah dia sobek. Biasanya begitu sih setahu saya. Ya penanganan sama obatnya ya itu mungkin, kalau obatnya sih kayaknya nggak bakal bisa disembuhin ya, cuman bisa dicoba dip pakai Coral RX, atau mungkin kita punya dokter tim itu, cobain aja. Cuman saya belum pernah nyoba sih. Mungkin brown jelly mungkin nanti kita coba kali ya. Biasanya saya kalau brown jelly pasti saya buang, saya potek tuh. Biasanya yang cabang-cabang itu kan. Karena brown jelly satu ya udah saya buang aja udah gitu. Ya itu banyak terserang patogen lah. Terus saran masukannya, nah itu kita harus hati-hati, kita dip dulu. Yang paling benar adalah kita dip semua koral kita. Coral RX udah paling bener deh. Coral RX itu dia nggak cuma buat ngebuang hama, tapi dia juga kayak bikin sistem imun. Sama tuh kayak dokter tim apa sih? Nah, first defense. Dulu kita setiap abis frag coral pasti saya random first defense, karena kita udah lukain dia. Saya random first defense, baru kita masukin lagi di penampungan. Itu hasilnya bagus pak, cobain aja. First defense sama Coral RX. Dip aja dulu baru kita masukin. Itu untuk meminimalisir sebelum terjadinya infeksi. Kita bikin pakai itu. Mungkin kalau udah infeksi ya mungkin udah susah lah. Oke, thank you Om Reski. Next. Yance. Mungkin ini terakhir ya. Oh ya, ini terakhir nih. Yang terakhir dari Yance. Mau tanya Om Ponto, cara mengatasi BHA. BHA, brown hair alga. Oke. BHA gimana ya? Saya udah pakai Nopox malah makin banyak. Terima kasih, sukses terus Bu. Jafarif. Thank you Om Yance. Oke, jadi gini, untuk BHA brown hair alga sebenarnya gini, bukan karena Nopox-nya, tapi bakterinya nih, ekosistemnya belum stabil, intinya begitu. Jadi karena bakterinya nggak stabil, fosfat dan nitratnya banyak, terus dia kena lampu,
jadilah Brownier alga. Jadi sebenarnya tinggal dimasukin aja bakteri. Weekly dulu deh. Weekly kita masukin bakteri yang diperluin. Banyak bakteri yang bisa kalian pakai. Ya bakteri-bakteri starter lah. Pakein aja dulu. Bener-bener sampai dia ini sama sih dengan pertanyaan yang tadi kayak mengenai cycling lah. Ini yang saya bilang nih. Jadi kalau misalnya nggak mau terserang Brownier alga, ini karena terjadinya peningkatan yang signifikan dari fosfat dan nitratnya kalian. Terlalu drastis kenaikannya, akhirnya jadilah Brownier alga. Jadi kondisi nitrat dan fosfat udah segini, bakterinya masih di sini. Bakterinya nggak ngejar. Bagaimana bisa terjadi? Pas saat cycling pasti terjadi. Karena amonia dirubah jadi nitrit, nitrit dirubah jadi nitrat, dan itu grafik nitratnya akan tinggi banget, berangsur-angsur akan turun. Brownier alganya akan mengkonsumsi si fosfat dan nitrat, akhirnya habis kok, pasti habis. Itu pasti terjadi. Yang kedua, saat kalian punya tank, mungkin tank 1 meter dan isinya 5 ekor ikan misalnya, tiba-tiba kalian beli satu box koral dan kalian penuhin, jebret. Iris kuping saya, wes gila, iris kupingnya kan deh. Itu dalam 1 minggu pasti Brownier alganya keluar banyak banget. Kenapa? Karena nggak stabil, nggak balance. Jadi bakterinya untuk mengurai fosfat nitrat itu nggak banyak dari si jumlah ini, dari jumlah fosfat dan nitratnya. Akhirnya terjadilah Brownier alga. Jadi ya itu tadi, pelan-pelan lah, bertahap. Kita masukin dulu mungkin 5 ekor koral, 2 ekor ikan. Minggu depan masukin lagi. Kita pilih-pilih aja dulu koral-koral yang kita suka, bener-bener yang udah kita yang kita mau rawat, kita suka dulu deh. Baru kita beli. Masukin lagi 5. Minggu depan begitu sama, masukin lagi 5. Pasti bagus. Ya kurang lebih kayak begitulah. Jadi memang harus pelan-pelan. Main di dunia reef ini harus sabar. Kalau nggak sabar, jebret ya cobain aja. Ya mudah-mudahan bisa buat belajar juga. Saya berbagi pengalaman, apa yang udah pernah saya jalanin, apa yang pernah saya rasain. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk bisa bisa main di dunia reef lah. Ya kurang lebih begitu. Mungkin Q&A kali ini kita tutup. Jangan lupa kita road to 25.000. Ya, road to 25.000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang udah mendukung kita di Java Pet and Company. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.